36 tahun. Bukanlah perjalanan waktu yang singkat. Tak mudah pula untuk ditapaki dan tak ringan juga untuk dinikmati. Jika bisa memperoleh angka 36 tahun di 31 Oktober 2022 yang lalu, percayalah, itu semata karena kasih karunia Tuhan. Tetapi tak dapat disangkali bahwa terkadang egoisme dan percaya diri membuat kita bermegah di atas kesombongan dan kekuatan diri sendiri. Padahal kita lupa, jika tanpa Tuhan hidup kita tak berarti apa-apa. Karena itu, nyatakanlah pujian kita bagi Allah, bersorak dan mazmurkanlah syukur kita kepadanya. Sebab kepada Tuhan jualah kuasa, kemuliaan, hormat dan pujian sepanjang segala masa. Bernyanyilah sebagai orang basudara. Bersatu di bumi yang kita pijaki ini, termasuk ia jualah yang membuat kita menjadi satu di Ebenezer. Hidup berjemaat seharusnya hidup seperti orang basudara. Satu tali poro, laeng inga laeng. Hidup berjemaat di Ebenezer harus melebihi angka kuantitas dan memperteguh angka kualitas, termasuk kualitas hidup orang basudara.
ini yang tersembunyi dari penglihatan dan pengawasan-Mu ya Bapa. Untuk 36 tahun yang Tuhan beri bagi kami, sedang kami gumuli. Jadilah gereja lebih dari angka. Jujur Tuhan, kami mengaku bahwa kami lebih bergiat mengejar angka-angka kuantitas. Kami lebih bergiat menghitung banyaknya ketimbang baiknya. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, dengarlah seruan hati kami. Keping-keping darah menetes, keringat menggumpal, dan mata tak mampu menyimpan rasa haru saat doa menggeliat dan jalan semakin tak terarah. Pada titik ini, kita tentu merenungi lika-liku Gebiar 36 tahun Jemaat Ebenezer. Banyak kata bermuara amarah telah mengalir di sini. Tak sedikit tindakan telah membuat banyak luka dan kecewa. Kita merenungi bahwa tim pelaksana bersama majelis jemaat
sedang mengantarkan arah pikiran kita untuk bergerak melebihi angka. Bukan sekedar juara dan hura-hura, tetapi menata kualitas pelayanan dan potensi jemaat, serta menumbuhkan angka kebersamaan sebagai orang basudara. Renungkanlah, saudaraku, atas segala lika-liku itu, Tuhan telah memberi jalan dan mujizat menjadi nyata.
Dalam perenungan dan pengakuan ini, kita membuka diri seutuhnya di hadapan Tuhan, menelanjangkan tiap egoisme, kepandaian sendiri, jabatan, strata sosial, tingkat pendidikan, harta, takhta dan nama, dan melenyapkan kebekuan hati yang pada akhirnya menjadikan kita tidak memberi damai sejahtera bagi sesama. Saudaraku, teruslah merenungi arti gereja yang lebih dari angka dan membarui hati untuk tetap setia melayani Tuhan kita dalam kata maupun karya. Sungguh benar bahwa Tuhan kita penuh dengan kasih dan setia. Ia mengampuni setiap kesalahan dan melupakan berbagai perbuatan kita yang penuh dosa.
Rendahkanlah dirimu di hadapannya dan terima anugerah keselamatan, pengampunan dosa dari Allah. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jemaat kekasih Tuhan, kita telah mengakui dosa dan merenungi keberadaan kita kepada Allah, dan Allah sendiri telah menyatakan pengampunan atas segala dosa kita. Kini kita akan pergi dan masuk ke dalam hidup yang baru dengan sebab firman-Nya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, Dengan hati terluka
Jemaat kekasih Tuhan, dalam kebaktian saat ini kita akan dikuatkan dalam renungan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mendahulunya mari kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh. Kehendak Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat, Shalom. Saudara, saya pastikan bahwa tidak ragu-ragu betul, sebab saya mencoba untuk memaknai kemasan dari acara di malam hari ini, dan saya mencoba untuk melihat tentang tema jadilah gereja lebih dari angka. Saya mendapatkan tema ini tadi sekitar jam 12 dari mahasiswa saya, Ether. Saya tanya kepada Ether, "Saya mau khotbah ini, mau khotbah apa? Tolong kasih saya tema." Dan dia mengirim kepada saya tema itu, dan saya cukup kaget membaca tema ini, saudara-saudara. Sebab saya memahami tema ini sebagai sebuah kontemplasi. Apa? Kontemplasi itu sebuah permenungan dari jemaat Ebenezer untuk mengalami Allah di dalam pergumulannya selama 36 tahun. Sebuah kontemplasi yang mau menegaskan tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah oleh karena kemurahan Allah yang hebat. Tetapi juga di dalam kontemplasi itu kita melakukan evaluasi. Evaluasi akan seluruh kenyataan hidup bergereja kita.
evaluasi akan seluruh panggilan dan komitmen bergereja selama 36 tahun. Dan tema ini menurut hemat saya adalah interupsi. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, tema ini sebetulnya mau menjelaskan tentang sebuah kebangkitan rohani yang sangat kuat untuk memaknai tentang bagaimana kita bergereja sekarang ini. 36 tahun bukan usia yang pendek, dan secara fisik 36 tahun itu memang usia yang cukup produktif. Tetapi semakin hari semakin tua, kita tidak mungkin bisa berbenah diri secara baik lagi. Kendati secara fisik kita tidak bisa berbenah secara baik, tetapi secara rohani kita harus berbenah secara baik. Dan malam hari ini di usia 36 tahun saya mau memaknai bahwa jemaat Ebenezer sedang mengupayakan pembenahan rohaninya di dalam usia 36 tahun. Bagaimana membangun gereja dengan mengupayakan kebangunan rohaninya, kebangunan spiritualitasnya. Sebab kalau ini rapuh, kalau rohani rapuh, fisik rapuh masih bisa dibetulin. Tapi kalau rohani rapuh, kalau spiritualitas rapuh, rapuh segalanya. Dan kita tidak bisa menemukan tentang hakikat bergereja yang sebenarnya. Saudara, ada seorang penginjil terkenal, dia menulis dalam bukunya yang sangat terkenal tentang leadership. Dia menulis tentang buku itu dan dia mengatakan, di abad ini kita sedang menghadapi sebuah kebangkitan rohani yang luar biasa. Dan kebangkitan rohani itu mau menegaskan bahwa apa? Kita sedang mengalami kuasa Allah. Ada dua hal yang dia katakan. Kita sedang mengalami kuasa Allah dan karunia roh Allah yang sedang memimpin gereja-gereja kita. Dan gereja-gereja mengalami revival, kebangunan rohani yang sangat kuat. Dan oleh karena itu mengapa kemudian gereja berpikir tentang pentingnya penguatan rohani dan penguatan spiritualitas kita. Sebab kata dia, kalau ini tidak terbangun dengan baik, kita akan menghadapi kerapuhan masa depan gereja di akhir zaman ini. Gereja tidak mungkin bertahan di tengah-tengah perubahan yang sangat besar kalau gereja tidak mengalami kebangunan rohani, kebangunan spiritual, kebangunan kualitas hidupnya. Saya rasa saya membaca renungan atau PA yang dibawa oleh Pendeta Desi ya, kalau tidak salah. Ya. Oleh jemaat ini ya, ada PA tentang tema ini. Dan saya menemukan di dalamnya bahwa jemaat Ebenezer sedang mencari bagaimana menumbuhkan kualitas hidup bergereja. Tidak cukup. Gereja hanya menjadi angka, jumlah. Tetapi bagaimana gereja membangun kualitas rohani secara kuat. Dan oleh karena itu mengapa tema ini penting? Ya, mengapa nas pembimbing kita ini penting? Saya ulangi saudara-saudara, penegasan penulis surat Kisah Para Rasul tentang pentingnya kehidupan rohani yang utuh. Sebagai jemaat yang terbangun, dia mengatakan bertekun di dalam persekutuan, berbagi roti, berbagi hidup, persekutuan di dalam ajaran Rasul, persekutuan tentang semangat kebangunan, persekutuan tentang persaudaraan. Saudara jemaat, kalau ini hilang, gereja tidak punya arti apa-apa. Kalau gereja kehilangan sehati sepikir,
kalau gereja kehilangan persekutuan, kalau gereja kehilangan nuansa kehidupan bersama yang kuat, gereja tidak ada lagi, habis. Dan saya rasa itu yang saya katakan, saudara, Jemaat Ebenezer ingin menumbuhkan sebuah kebangunan rohani yang sangat kuat, membangun sebuah spiritualitas yang sangat kuat. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin memberi refleksi dari perikop pembacaan kita. Pasti ada orang yang berkata, kenapa justru perkawinan di Kana dipakai untuk melakukan refleksi? Saya rasa ada beberapa hal yang mau saya katakan. Ada seorang penginjil terkenal namanya Juan Carlos Ortiz, yang sangat terkenal di Argentina. Banyak gereja-gereja datang belajar pada Juan Carlos Ortiz. Dia menjelaskan atau dia punya jemaat itu dalam 2 tahun berkembang 3 kali lipat. Jemaat berkembang 3 kali lipat. Orang datang belajar dari Juan Carlos Ortiz, apa visinya, bagaimana dia membangun jemaat. Dalam 2 tahun saja jemaat berkembang 3 kali lipat. Saudara-saudara, dia memperkenalkan kepada gereja-gereja tentang bagaimana sistem keuangan yang baik. Dia memperkenalkan bagaimana sistem pembinaan yang baik. Dia mengatur bagaimana jemaat-jemaat dibina, diorganisir dengan baik. Gereja menjadi gereja yang hebat dalam waktu 2 tahun, saudara-saudara. Dan oleh karena itu dia menjadi sangat terkenal. Dan oleh karena itu dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Buku itu namanya Kemuritan. Di dalam buku itu apa yang terjadi dengan Juan Carlos Ortiz? Dia menjelaskan tentang pengalaman batin, suasana batin dari pengalamannya memimpin gereja di dalam waktu 2 tahun yang berkembang luar biasa pesatnya. Luar biasa pesatnya. Apa yang terjadi dengan Juan Carlos Ortiz? Dia kemudian merasa tidak nyaman. Dia merasa hampa. Kendati gereja yang begitu berkembang hebat, gereja yang begitu maju dalam semua hal, dalam sistem keuangan, dalam sistem organisasi, dalam manajemen, dalam banyak hal. Tapi dia merasa tidak nyaman. Dan oleh karena itu dia meminta izin kepada majelis gereja. Saya minta izin untuk melakukan kontemplasi. Seperti yang dilakukan oleh Jemaat Ebenezer malam hari ini. Melakukan kontemplasi untuk mengevaluasi 36 tahun. Juan Carlos Ortiz hanya 2 tahun. Tetapi kemudian dia merasa hampa di dalam dirinya. Saya bisa pastikan jemaat sedang merasa hampa 36 tahun. Sedang merasa kekosongan di dalam diri kita. Sedang merasa bahwa kita sedang terancam persekutuan kita. Sedang merasa bahwa kita sedang terancam, tidak ada lagi perasaan sehati sepikir. Kita merasa bahwa percuma kita membangun persekutuan ini tetapi hampa. Itu yang dialami oleh Juan Carlos Ortiz. Dan kemudian dia menulis pengalaman kontemplasinya itu, pengalaman batinnya itu di dalam bukunya. Apa yang dia tulis di dalam bukunya? Dia berjumpa dengan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus berkata kepada Juan Carlos, Juan Carlos, kamu tahu apa yang kamu alami? Juan Carlos bilang, saya sama sekali tidak tahu apa yang saya rasakan. Lalu Roh Kudus bilang, aku akan menjelaskan kepada kamu tentang apa yang sedang kamu alami. Lalu Roh Kudus itu mengatakan, kamu tahu, kamu tidak membangun gereja, tetapi kamu membangun bisnis rohani. Juan Carlos kemudian mengatakan, saya tidak tahu apa maksudmu. Roh Kudus itu mengatakan, kamu telah membangun dan menggunakan semua teologi, semua teknik manusia untuk membangun gerejamu. Jadi pertanyaan, apakah aku? Di manakah rohku di dalam gerejamu? Di manakah persekutuan di dalam gerejaku? Di manakah persaudaraan di dalam gerejaku? Juan Carlos terdiam, saudara-saudara.
Roh Kudus itu terus mengatakan kepada Yohan Carlos, gerejamu bertambah-tambah, angka demi angka. Tapi gerejamu tidak mengalami pertumbuhan. Gereja bertambah dari angka 1 ke angka 2, bertambah terus, berjumlah banyak. Tetapi gerejamu tidak mengalami pertumbuhan di dalam iman. Gerejamu tidak mengalami pertumbuhan di dalam komitmen. Gerejamu tidak mengalami pertumbuhan di dalam kesetiaan kepada Allah. Gerejamu tidak mengalami pertumbuhan di dalam tanggung jawab kepada Allah. Saudara, waktu saudara pilih tema ini, sadar nggak? Saudara sadar bahwa tema ini menginterupsi kita. Pertanyaan yang paling sederhana adalah, di manakah Tuhan di jemaat Ebenezer? Saya membaca sekali lagi nas pembimbing saudara-saudara. Dengan bertekun. Apa sungguh-sungguh kita bertekun selama 36 tahun? Apa sungguh-sungguh kita sehati selama 36 tahun? Apa sungguh-sungguh kita membangun persaudaraan dan persekutuan tanpa teding aling-aling? Apakah kita hidup berbagi? Jemaat, atau dengan pertanyaan yang paling kasar saya tanyakan, di manakah Tuhan di dalam seluruh kesibukan gereja kita? Tuhan, di manakah rohmu di dalam seluruh kebangunan gereja kita? Penting, saudara. Tidak terlalu penting. Tetapi Yesus di dalam Injil Yohanes mau menegaskan tentang debut pertama Yesus adalah ingin menyatakan kemuliaannya dan membuat orang-orang percaya siapa Yesus. Dan oleh karena itu, ia membuat mujizat tentang merubah air menjadi anggur. Perubahan yang sangat radikal. Bayangkan, air berubah menjadi anggur, saudara-saudara. Itu perubahan yang sangat radikal. Kemudian, itu berarti kalau pesta perkawinan itu mesti ada anggur, dan itu harus disiapkan. Biasanya kalau orang kawin, pakaiannya, orang mesti make up. Orang mesti makanannya. Tetapi orang lupa untuk mempersiapkan anggur, saudara-saudara. Ibu Yesus mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, ada tempayan dijelaskan di dalam Alkitab. Ada sekitar 6-7 tempayan tapi kosong. Seharusnya tempayan itu diisi anggur, tetapi kosong. Kemudian Ibu Yesus katakan, kalau nanti Yesus suruh mengisi tempayan itu, isi penuh. Ini gambaran dari kesibukan gereja kita. Kita sibuk dengan segala tetek bengek. Dengan regulasi, dengan aturan, dengan gereja, dengan segala macam. Tapi kita lupa sesuatu yang pokok. Apa itu? Spiritualitas, kerohanian kita. Saya mengilustrasikan anggur itu dengan kerohanian kita. Moralitas kita, etika kita. Kalau ini tidak kita pedulikan, itu yang Yesus katakan. Ibu Yesus katakan, mereka kehabisan anggur. Jemaat, 36 tahun jemaat berjalan, masih adakah anggur bagi kita? Atau kita kehabisan anggur? Kalau saya bilang kehabisan anggur, yang saya maksudkan adalah kita kehabisan rohani atau tidak? Kita kehabisan spiritualitas atau tidak? Kita kehabisan iman atau tidak? Kita kehabisan sehati sepikir atau tidak? Persekutuan kita hanya nama atau apa yang kita hadapi?
Kita tidak mengalami kemurahan Allah di dalam hidup. Kita tidak mengalami kuasa Allah. Kita tidak mengalami roh Allah di dalam kehidupan kita. Betapa sering doa-doa kita, persekutuan kita seperti air. Tahu air? Air itu tanpa warna, tanpa rasa. Persekutuan kita berjalan seperti itu, tetapi sebetulnya tidak punya kekuatan merubah. Doa-doa kita tidak punya kekuatan merubah, biasa saja. Seperti air. Bukan seperti anggur yang punya rasa, punya warna. Pelayanan kita kadang-kadang tidak punya rasa, tidak punya dinamika, tidak punya vitalitas, tidak merubah. Karena apa? Seperti air. Biasa saja. Kita kehilangan suasana batin rohani kita. Saudara, orang-orang modern punya kehidupan beragama biasanya sangat pragmatis. Termasuk GPM. Sangat pragmatis. Artinya begini, kalau kita beragama kita hitung untung ruginya. Itu sangat pragmatis. Apa yang menguntungkan kita? Bukan itu. Tapi kalau kita mau memaknai kehidupan beragama kita, bukan soal kita percaya, tetapi terutama adalah bagaimana kita bertobat. Kita mengalami pertobatan selama 36 tahun atau tidak. Bukan soal kita beraktivitas ini, itu, dan segala macam. Itu perlu, sekali lagi itu perlu. Tetapi itu tidak cukup. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi angka itu tidak penting, itu perlu. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Untuk menjelaskan tentang gereja itu sendiri. Hakikat gereja, nuansa, punya pengaruh, memberi dampak kepada pertumbuhan iman kita, pertumbuhan komitmen kita, pertumbuhan integritas kita. Banyak orang yang mengatakan kepada saya, John, kami tidak respect lagi dengan orang-orang Kristen sekarang ini. Lalu saya tanya kenapa? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Orang-orang Kristen berbicara tentang pertobatan. Orang-orang Kristen berbicara tentang cinta kasih. Orang-orang Kristen berbicara tentang pengampunan. Orang-orang Kristen berbicara jangan korupsi. Tapi yang terjadi adalah orang-orang Kristen melakukannya. Tidak ada bukti. Sekali lagi tidak ada bukti. Menurut hemat saya, tema ini mau mengajak jemaat Ebenezer untuk memberi bukti. Kalau kita bicara sehati dan sepikir, apa buktinya? Kalau kita bicara tentang persekutuan kita, apa buktinya? Kalau kita bicara tentang komitmen, apa buktinya? Kalau kita bicara tentang integritas, apa buktinya? Dan kalau itu tidak ada, kita menipu diri kita sendiri. Dan kita menipu Allah. Dan saya rasa ini tantangan yang serius bagi GPM dan bagi gereja-gereja di mana-mana. Kita terjebak di dalam rutinisme. Kita terjebak di dalam formalisme. Kita terjebak di dalam verbalisme. Yang saya maksudkan dengan rutinisme, kita masuk gereja tetapi kita tidak menghayatinya. Ada seorang teman saya, dia dari Amerika, dia datang dan diajak saya masuk Maranatha. Kami tidak mendapat tempat duduk karena penuh. Lalu dia mengatakan kepada saya, John, luar biasa ya orang-orang di Maluku bergereja. Tetapi setelah pulang, dia berbisik kepada saya, John, tadi waktu pendeta berkhotbah, banyak orang yang main HP, banyak orang yang tertidur, banyak orang yang keluar kencing. Saya malu juga, saudara. Apa yang mau saya katakan? Kita bergereja cuma karena rutin. Kita masuk gereja cuma karena kebiasaan kita. Kita tidak menghayatinya. Kita bicara tentang keutuhan, kita bicara tentang sehati sepikir, tapi kita tidak pernah melakukannya. Hanya di bibir.
Kalau saya bilang ini juga kepada saya sebagai pendeta, juga kepada Bapak Ketua Klasis, kita kehilangan kebangkitan rohani kita. Begitu juga kita sangat formalistik, ya. Kita apa? Gereja yang sangat ritualistik. Dan itu terjadi. Akibatnya apa, saudara? Sama seperti verbalisme, artinya kata tidak sesuai dengan perbuatan. Verbalistik saja. Apa akibatnya? Kuasa Allah, kuasa roh Allah terhambat, bahkan dibentuk, dihalangi dengan rutinisme, dengan verbalisme. Dan itu akan membuat kita bergereja hanya mengejar angka. Tema malam hari ini menjadi tema yang penting bagi kita. Kontemplasi penting. Di manakah Tuhan dalam seluruh pengalaman hidup kita bergereja selama 36 tahun? Di manakah rohku? Di manakah eksistensi kita sebagai gereja yang terus melayani? Saudara, apa motivasi kita untuk melayani? Motivasi kita untuk melayani oleh karena Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Jemaat Ebenezer dipercayakan Tuhan 36 tahun untuk mengerjakan pekerjaan pelayanannya. Tidak dipaksa, tetapi kewajiban kita, kesetiaan kita untuk melayani, untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam persekutuan karena kepercayaan Tuhan. Tuhan memberi 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Bukan soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi bagaimana kita memberdayakan potensi diri yang ada pada kita. Semua jemaat punya talenta. Semua. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 5. Tetapi tidak ada yang tidak dapat. Soalnya adalah bagaimana kita memberdayakan seluruh potensi kita untuk melayani. Dan yang terakhir, kita melayani tanpa pamrih. Jemaat 36 tahun menegaskan kepada kita, malam hari ini kontemplasi kita, syukur kita menegaskan kepada kita, kita bertumbuh, berakar di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam Kristus, kita berbuah untuk Kristus, dan kita terpanggil untuk melayani all out, bukan mengejar angka, tetapi mengejar kehidupan rohani di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya boleh mengajar kita untuk menyanyikan melayani. Bisa satu kali? Bisa ya? Melayani demi sembuh.
undang jemaat berdiri untuk kita mengaku iman kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak. Turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di kanan Bapa yang akan datang dari sana. Saya persilahkan small choir sektor 6.
Jadi luar biasa ini sektor-sektor ya, luar biasa saudara ya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyerahkan tanda syukur kita kepada Tuhan sebagai jawaban atas lawatannya firman-Nya yang menguatkan sekaligus ungkapan terima kasih di atas berkat Tuhan bagi jemaat dan keluarga kita masing-masing.
Tuhan, terimalah tanda syukur umat-Mu, dan kiranya semua pemberian ini menjadi berkat bagi jemaat kami untuk melanjutkan kesaksian pelayanan di usia yang baru. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita dengar small choir sektor 5.
Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membaharui, menuntun di dalam roh dan hikmat-Mu, kami bersyukur sebagai para gembala, para pelayan dan jemaat-Mu, sebab pada tanggal 31 Oktober yang lalu kami genap berusia 36 tahun. Yang baru hari ini kami mensyukurinya, Tuhan. Kami bersyukur sebab tidak ada alasan lain bagi kami selain mengakui akan kemurahan Tuhan bagi gereja-Mu. Tuhan menuntun gereja ini dengan pengorbanan-Mu, dengan roh dan hikmat-Mu. Begitu juga Tuhan menuntut kami sebagai para pekerja di bendang-Mu dengan roh dan hikmat-Mu. Kalau kami bisa tiba di usia 36 tahun cuma karena kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, kami sendiri kemurahan Tuhan. Sebagai gereja-Mu, gereja ini milik-Mu, dan Tuhan karuniakan kepada kami untuk mengerjakan pekerjaan keselamatan, untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan masih mempercayakan tanggung jawab pelayanan itu kepada kami. Layakan kami Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan panggilan yang Tuhan percayakan ini dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah hati, dengan komitmen dan integritas yang teguh, supaya pelayanan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bapa, sebagai tanda dari kesungguhan kami untuk melayani Tuhan, di usia 36 tahun ini kami ingin membangun semangat baru kami untuk membangun gereja ini dengan hati, untuk bekerja dan melayani gereja ini dengan hati kami yang bersih. Kami tidak ingin membangun gereja sebagai angka, tetapi kami ingin membangun gereja di dalam kemuliaan Tuhan. Supaya di balik setiap kesibukan bergereja kami, di balik setiap kesibukan pelayanan, kesaksian dan panggilan kami, yang kami muliakan adalah Tuhan, yang kami beritakan adalah Tuhan, yang kami persembahkan adalah Tuhan. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah untuk Kristus. Itu tekad kami di usia ke-36 ini. Pastikan kepada kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu, bahwa janji Tuhan untuk menyertai kami, janji Tuhan untuk memulihkan kami, janji Tuhan untuk menghentar kami tidak pernah berubah. Tuhan menginginkan kepada kami komitmen, tekad, integritas dan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati. Tuhan, kami manusia biasa saja, kami bertekad untuk itu. Karena itu kami mohon roh dan hikmat-Mu bagi kami. Layakan kami Tuhan, supaya kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati, agar gereja ini bertumbuh, bukan hanya bertambah, tapi gereja ini mengalami kemurahan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, dan gereja ini memberi bukti kepada dunia ini tentang keselamatan yang telah Tuhan beri. Kami berdoa menyerahkan semua
pelayan khusus yang ada di dalam jemaat ini. Dengan panggilan mereka, dengan tanggung jawab mereka, dengan komitmen mereka, dengan kesungguhan mereka, keluarga, rumah tangga mereka, Tuhan berkati supaya mereka sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan-Mu. Kami berdoa kepada seluruh jemaat, tua muda, kecil besar, perempuan, laki-laki, dengan seluruh potensi yang mereka miliki, dengan semua peran yang Tuhan percayakan, dengan semua tanggung jawab yang mereka emban, supaya mereka sungguh-sungguh. Kalau jemaat-Mu ini ada sampai dengan sekarang ini, cuma satu alasan: Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menganugerahkan kasih karunia bagi mereka. Tuhan menganugerahkan berkat-Mu melimpah. Tuhan menganugerahkan anugerah-Mu bagi mereka. Karena itu kami bersyukur. Sehat-sehatkan mereka semua. Tuhan memberkati pergumulan setiap rumah tangga, setiap keluarga, suami istri, anak-anak, opa oma, cucu cece. Tuhan berkati supaya rumah tangga yang ada di dalam jemaat Ebenezer ini menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan dan menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan. Memberkati seluruh potensi jemaat dalam seluruh profesi mereka, dimanapun dan dalam kapasitas apapun mereka bekerja, entah itu tukang sapu jalan, entah itu tukang ojek, entah itu tukang gunting rambut, entah itu tukang beca, entah itu sopir, entah itu kondektur, entah itu tentara, polisi, PNS, politisi, guru, dosen, semua Tuhan, para juru rawat, para dokter, pengacara, dan ada lagi yang lain dengan tanggung jawab. Kami serahkan mereka semua kepada Tuhan, supaya dimanapun mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja dengan semangat yang kuat untuk membangun kehidupan mereka, rumah tangga mereka, tetapi terutama juga untuk memuliakan Tuhan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati malam hari ini. Ada banyak potensi di dalam anggota jemaat dengan talenta mereka. Tuhan, mereka mengungkapkan kontemplasi teologi mereka, iman mereka di dalam lagu. Tuhan memberkati potensi jemaat ini supaya berguna bagi memuliakan Tuhan. Juga dalam pengembangan pelayanan jemaat. Kami berdoa menyerahkan setiap rumah tangga dengan persoalan-persoalan hidup. Entah itu persoalan kesehatan, entah itu persoalan anak-anak, pendidikan anak-anak, entah itu persoalan cinta kasih, persoalan pengabdian, dimanapun kesulitan-kesulitan ekonomi, sosial. Kami bermohon, Tuhan dengar dan Tuhan sahuti teriakan mereka setiap saat. Tuhan beri jawab apa yang Tuhan pandang baik bagi mereka. Para duda janda, anak-anak piatu, yatim piatu, Tuhan berkati. Semua potensi di dalam jemaat, apapun dia dan dalam kapasitas apapun, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk membangun tubuh Kristus ini. Tuhan berkati. Memberkati seluruh agenda pelayanan jemaat ini ke depan. Tuhan memberkati supaya jemaat ini memuliakan Tuhan. Bapa, panitia, semua orang termasuk yang menopang seluruh ibadah di malam hari ini, kami taruh mereka di dalam kasih sayang Tuhan. Pimpinan klasis, Bapak Ketua Klasis Banik, keluarga, semua pelayan di dalam klasis Kota Ambon dengan pergumulan-pergumulan jemaat yang khusus, Tuhan memberkati, termasuk juga kesehatan mereka semua. Tuhan memberkati. Allah Bapa kami di sorga, setelah kami merayakan dan mensyukuri kebesaran dan kemurahan Tuhan,
ada banyak utang yang harus kami bayar. Utang itu tidak lain dari pelayanan kami. Injil kerajaan Allah yang terus kami beritakan. Supaya gereja kami, gerejamu tidak hanya menjadi gereja angka, tetapi gereja yang sungguh-sungguh memberitakan Kristus yang tersalib. Ini doa kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebersamaan di malam hari ini dan sukacita kami bersama-sama. Ampuni semua salah dan dosa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa untuk Allah Bapa kami di sorga. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat, kita mendengar janji penyertaan Allah. Apa yang akan saudara-saudara lakukan sekembalinya dari kebaktian ini? Hura-hura bagi yang menang? Atau murung dan bertikai bagi yang kalah? Atau menahan gengsi dan egoisme karena jabatan pendidikan dan bersembunyi di balik jubah-jubah kekuasaan pelayanan? Atau akan bergeliat selalu dalam pekerjaan pelayanan dengan tidak pebangkit dan tetap bikin baik sebab siapa bikin baik dia pasti dapat baik dan selalu jadi baik. Karena itu pulanglah saudara-saudaraku, di rumahmu sudah tersedia berkat untuk dikelola dan jadi berkat kembali bagi banyak orang. Di tempatmu belajar dan bekerja sudah ada rekan dan kerabat yang akan menopang kerja dan pendidikanmu. Di gereja ini ada pelayan dan umat yang akan terus berjalan bersama menuju capaian yang berarti bagi kehidupan banyak orang. Dan dari Ebenezer kita bergerak maju lebih dari sekedar angka-angka yang statis. Anugerah Tuhan.
Saudara jemaat Dirgahayu Ebenezer yang ke-36. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita mohon berkat. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati pribadi, keluarga, pelayan. Shalom. Selamat malam Papa Mama. Selamat malam Opa Oma. Selamat malam adik, kakak, dan teman-teman. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita yang berjumpa di malam ini. Shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Yang kami hormati perangkat harian Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Bapak Ibu tamu undangan yang kami kasihi, para pelayan dan warga jemaat yang berbahagia, dengan mempersembahkan pujian syukur, hormat, dan kemuliaan kepada Allah di laporan tim pelaksana sidang jemaat dan hari-hari besar gerejawi nasional Jemaat GPM Ebenezer. Saudara semua, selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya minta waktu kita 2 jam untuk mendengar laporan ini. Ya, sebab tahun depan lagi beta berdiri di sini, bukan panitia lain. Laporan tim pelaksana sidang jemaat dan hari besar gerejawi nasional Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon yang disampaikan pada resepsi syukur hari ulang tahun ke-36 Jemaat GPM Ebenezer tahun 2022. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, yang kami hormati Bapak Pendeta Profesor Dr. Joni CHR Hulesin MSI, yang kami hormati pimpinan harian Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Bapak dan Ibu, saudara tamu dan undangan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu Penatua Diaken, perangkat pelayan sejemaat, semua warga jemaat yang berbahagia. Kau perkasa, ku lemah, jauhkanku dari celah, hatiku amat tentram asal aku dekat
mari semua makin akrab padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Bukan sekedar mencari sensasi, tetapi ini bagian dari saksi selama menggumuli kegiatan Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer. Ini lagu yang sering mendayung di bibir mulut yang berdosa ini sebagai bagian doa untuk meminta Tuhan tetap menguatkan dan pengakuan bahwa hanya Tuhanlah yang perkasa. Maka izinkan kami untuk menyampaikan laporan ini dengan mengajak kita memuji dan bersyukur atas kasih, karunia, rahmat, dan penyertaan Tuhan Yesus Kepala Gereja yang menguatkan kita untuk menata layani tugas-tugas kesaksian pelayanan di gerejanya, secara khusus di Jemaat tercinta Ebenezer. 36 tahun sudah Tuhan mengurniakan perlindungan, tolongan, dan menunjukkan kasih setianya atas kita, di mana sejak di 31 Oktober tahun 1986, Ebenezer terus bertumbuh dan berbuah dalam ritme dan gerak pelayanan yang beragam. Hadirin perayaan syukur HUT ke-36 Jemaat GPM Ebenezer yang berbahagia, dalam suasana sukacita di malam hari ini, selaku tim pelaksana yang ditugaskan untuk menangani pelayanan ibadah jemaat secara resmi sejak tahun 2017, persidangan jemaat dan Hari Besar Gerejawi Nasional sepanjang 3 tahun berturut-turut, perlu melaporkan perayaan hari ulang tahun ke-36 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon tahun 2022 sebagai berikut. 1. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan diamanatkan dalam keputusan sidang ke-36 Jemaat GPM Ebenezer tanggal 6 Februari 2022 dengan tujuan memperkuat spiritualitas warga gereja yang bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi Jemaat GPM Ebenezer hingga memasuki usia ke-36 tahun, meneguhkan persekutuan warga gereja di Jemaat GPM Ebenezer sebagai ideologi pelaksanaan kegiatan ini adalah jadilah gereja lebih dari angka. Terangkat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang dirumuskan dan dikaji oleh Pendeta Juliana A. Tuasela MSI Theol PhD, dosen Biblika Perjanjian Lama Fakultas Teologi UKIM di Ambon. Saya minta menayangkan logo. Bapak Ibu kalau lama lihat logo yang terputar itu saja. Nah, ini. Adapun logo dari perayaan sukacita 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer seperti terlihat pada tangkapan layar multimedia ini dapat diartikan sebagai berikut. Sayap merpati sebagai lambang kehadiran Roh Kudus dan spirit pemberitaan Injil. Bukit, lembah, pohon, dan sungai sebagai perlambang kekasan alam Jemaat GPM Ebenezer yang melukiskan kebaikan Tuhan Allah Sang Pencipta. Stola dan logo Gereja Protestan Maluku sebagai lambang pelayanan liturgis GPM yang dijalankan di dalam Jemaat tercinta Ebenezer. Tangan yang saling menggenggam sebagai bentuk kehidupan berjemaat yang saling menopang dan membangun kerjasama dalam rangka kalesang hidup di Ebenezer. Gereja dan simbol Alkitab terbuka bertuliskan tahun 1986 sebagai wujud nyata Jemaat Ebenezer berdiri di atas dasar firman Tuhan dan kokoh di dalam panggilan sebagai gereja sejak tahun 1986 sampai hari ini tahun 2022. Angka 36 dan pewarnaannya sebagai simbol usia Jemaat GPM Ebenezer di tahun ini. Warna ungu adalah warna identik dalam pelayanan gereja, sedangkan warna biru adalah lambang kesegaran dan kenyamanan. Perlu disampaikan bahwa logo ini didesain oleh anggota tim pelayan ibadah Jemaat GPM Ebenezer atas nama Marlit Talakua dari sektor pelayanan 10. Pengorganisasian kegiatan ini mencakup tingkat jemaat, tingkat komisi pelayanan, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Ebenezer, dan tingkat sektoral.
yang tidak dapat lagi kami bacakan sebab sudah tertera jelas pada juknis pelaksanaan kegiatan ini yang telah dipegang oleh Bapak Ibu Mas di sektor masing-masing. Waktu dan tempat pelaksanaan terjadi di Jemaat GPM Ebenezer sepanjang 24 September sampai dengan hari ini 6 November 2022. Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan anggaran melalui 1 kas jemaat, 2 sumbangan kasih beberapa orang donatur, dan yang ketiga adalah swadaya tim pelaksana. Perlu kami tambahkan bahwa kegiatan ini terlaksana dengan jargon Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer yang perhelatannya telah dicanangkan pada tanggal 8 Oktober 2022 oleh Penatua Femi Sahetapi selaku Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Gebiar 36 tahun ini menyajikan 16 perlombaan. 2 diantaranya tidak dapat dilaksanakan oleh karena keadaan teknis di lapangan. Dewan juri wasit yang diberdayakan untuk menangani penilaian tiap lomba berasal dari luar jemaat dan semuanya memiliki latar belakang pendidikan serta berpengalaman pada bidangnya masing-masing. Selain itu, kami pun menggelar PA Tema HUT yang dilaksanakan dalam bingkai kebaktian sektor dari sektor 1 sampai 13 dengan dilayani oleh 13 orang pendeta yang adalah anak Jemaat GPM Ebenezer. Mereka pernah tinggal, belajar, sampai berkeluarga dari Jemaat Ebenezer. Namun itu belum mencakup semua Bapak dan Ibu, masih dalam wilayah kota dan Pulau Ambon. Ada juga yang sudah emeritus. Kalau dihitung-hitung yang ada di dalam kota Ambon sekarang bisa berjumlah 20 orang. Belum hitung Bapak Ibu pendeta yang sudah bertugas dan sementara bertugas di luar Pulau Ambon. Kita berikan tepuk tangan mengapresiasi Jemaat Ebenezer ini bertumbuh melebihi angka dalam prestasi-prestasi pelayanan tua, adik kakak, keluarga kita yang menjadi pendeta di jemaat-jemaat GPM sampai menikmati masa-masa emeritus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Ibu Saudara, hadirin perayaan HUT yang berbahagia, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang malam hari ini berkenan dengan kami Bapak Pendeta Nik Krutumalesi. Semoga Bapak Nik dikaruniakan kesehatan, umur panjang, sebab kalau dihitung-hitung Tuhan sayang kalau ketong ulang tahun depan itu Bapak Nik sudah umur pensiun. Tapi kalau masih ditahan berarti masih bisa hadir dengan Ebenezer. Yang kedua, terima kasih kami kepada Bapak Pendeta John Ruhulesin yang telah melayani kebaktian di malam hari ini, taburan firman yang begitu pedis untuk kami. Sekaligus kami tidak merasa berlebihan untuk menyampaikan selamat atas capaian gelar guru besar untuk Profesor Dr. Johnny Christian Ruhulesin, MSI. Yang ketiga, kepada Ibu Pendeta Desi Tuasela yang telah merumuskan, mengkaji dan menyajikan tema HUT ini kepada kita, Bapak Ibu PHMJ, semua majelis jemaat, para donatur yang sungguh tidak dapat kami rentet satu-satu karena sekian banyak nama yang ada di sini. Warga jemaat, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk partisipasi. Ada satu postingan yang beta baca mengapresiasi seluruh kegiatan ini dengan bahasa yang Ebenezer sudah haus yang begini. Jadi minta maaf kalau akan belum cukup membayar dahaga itu. Untuk semua peserta lomba, untuk semua pelatih, pendamping, koordinator yang sudah berpartisipasi sangat baik di dalam menunjang kegiatan kami. Semua pihak yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu. Untuk tim Pelda, kurang lebih sudah 58 orang Bapak dan Ibu yang tiap hari melayani tetapi juga diguncang batin. Terima kasih untuk semua, untuk keluarga dari teman-teman tim Pelda, tapi juga untuk Bapak Mama Pembina yang sudah jadi benteng paling kuat bagi kami. Maaf, saya harus terharu dan bangga sebab sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman,
ada Tuhan melalui Bapak dan Mama Pembina. Terima kasih dan hormat paling penuh kepada Bapak Ibu Pendeta, Bapak Wem, Mama Meti, Papi, dan Itrana. Terima kasih karena sudah bikin sibuk paling banyak, tapi juga bikin lelah hati lebih banyak. Mungkin ini ulang tahun laste sama-sama dengan Papi dan Itrana. Dan cuma ini yang bisa dikasih. Tidak ada tendensi dan cari sensasi. Hanya untuk supaya semua jadi saksi. 8 dan 10 tahun Itrana dan Papi pernah batamang katong di Ebenezer. Tagal itu ada syair bilang begini Bapak Ibu. Bapak Sami ronda ke Sorong, Itrana Otis Pasier di Bali. Kalau nanti Bapak dua su pensiun, jangan lupa pernah tinggal di sini. Akhirnya juga beta memohon maaf untuk yang pertama, penundaan syukur hari ulang tahun dari tanggal 31 Oktober kemarin dan baru dilaksanakan hari ini dengan alasan yang telah disampaikan oleh Badan Majelis Jemaat kepada Bapak dan Ibu semua. Yang kedua, mohon maaf untuk berbagai hal yang mungkin saja tidak berkenan berkaitan dengan kata-kata, caci makian tadi malam, dan banyak. Minta maaf kalau Bapak Ibu Dewan Juri ada yang hadir tapi juga mengikuti kegiatan ini secara live streaming, beta minta maaf. Mohon maaf, semua mau jadi juara, tapi semua tidak mau terima kalau tidak jadi juara. Padahal kenyataannya Bapak Ibu, memenangkan suatu pertarungan itu lebih buruk daripada kalah. Dan yang berikut mohon maaf. Sebab kegiatan ini tidak menetapkan juara umum. Sekali lagi, untuk setiap isu yang beredar di luar sampai ke beta pun telinga, tidak ada juara umum yang ditetapkan oleh kegiatan ini. Mengapa? Bapak Ibu, mengapa? Alasannya satu. Kegiatan ini bukan kegiatan rutin tahunan. Dan paling tidak kalau ketong kasih juara umum hari ini, kapan dia mau diperlombakan? Untung hilang kalau tahun depan ada. Ya, jadi jelas jangan tanya-tanya lagi. Pohon yang semakin tinggi bertumbuh akan lebih kencang diterpa angin. Tapi selama ia tetap tegar, ia telah tahan uji. Dan jangan ngomong di belakang-belakang, sebab kegiatan ini terjadi di depan-depan. Kami tidak merengek untuk minta kerja ini dan kerja itu, tetapi atas perintah dan penugasan. Kita juga bukan robot di mana pencet lalu bergerak dan langsung jadi. Tapi terima kasih untuk setiap kata-kata yang telah dialamatkan kepada kami. Akhirnya dengan mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami menyatakan dalam laporan ini seluruh kegiatan Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer dinyatakan selesai. Dan memberkati Ambon 6 November 2022, tim pelaksana Sekretaris Frater Libi Manuputi, Ketua saya sendiri. Menyanyikan Mars Gereja Protestan Maluku, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ikuti arahan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Itrana Pendeta Nik Rutu Malesi disilahkan. Bapak dan Ibu selamat malam, Shalom. Yang kita hormati dan kasihi Bapak John Ruhulesin, beta kira beta saya perlu bilang selamat lagi karena ketua panitia sudah mewakili jemaat menyampaikan selamat. Tapi itu jemaat pembagian. Beta pembagian ialah atas nama keluarga besar pelayan dan seluruh warga Klasis Kota Ambon, kami menyambut dengan sukacita penganugerahan gelar profesor kepada Bapak John. Beliau adalah telah mengingat kembali anugerah dan berkat Tuhan bagi jemaat ini selama kurang lebih 36 tahun. Tadi waktu tiba baru saya dikasih tahu oleh ketua majelis jemaat, syukur ini ditunda karena kebetulan saya dengan Pak Max tidak di tempat. Memang kemarin baru kita kembali setelah 10 hari mengikuti MPP dan sidang NPL. Mohon maaf, saya kira atas penundaan ini, dan mungkin saja juga karena Mario dan ketua majelis jemaat tahu kalau saya bicara hari ini secara struktural, mungkin ini bicara terakhir sebagai ketua klasis yang juga akan menjadi orang-orang yang menyelesaikan tugas di GPM setelah nanti 31 tahun berdinas. Bapak dan Ibu Saudara, saya tidak akan mengulangi dan memperpanjang arahan ini sebab khotbah Pak Pendeta John sebetulnya telah menegaskan hakikat perayaan ini sendiri. Pertanyaan yang selalu muncul setiap kali saya menghadiri syukur jemaat atau setiap kali kita merayakan syukur ialah, untuk apa kita bersyukur? Lalu kalau sudah bersyukur, sesudah itu apa yang kita lakukan? Bapak dan Ibu, saya kira hal pertama ialah kita bersyukur sebab kita mengaku bahwa kita sendiri tidak akan pernah memiliki kekuatan, kemampuan, bahkan kesempatan untuk memastikan bahwa hari ini bisa kita peroleh dan kita nikmati. Jikalau Tuhan semampunya hidup itu tidak memberi kekuatan, keberanian, kesempatan, dan waktu itu. Pengakuan ini kita berharap ini tidak klise, tidak hanya sekedar apa yang oleh Pak John disebut rutinitas, tapi ini pengakuan yang sungguh-sungguh sangat mendalam, sebab kita tahu kita manusia yang lemah dan terbatas. Kalau kita bisa melakukan pelayanan jemaat ini sampai hari ini, itu semua karena Tuhan yang berkehendak. Saya tanya ketua majelis jemaat, kenapa Bung tidak bicara saja atau bicara dulu? Ketua majelis jemaat bilang, saya tidak sanggup merefleksikan perjuangan selama 8 tahun ini. Sebab sungguh berat memastikan bahwa jemaat ini berjalan di dalam seluruh anugerah dan belas kasihan Allah. Saya kira ini pengakuan yang tidak bombastis juga. Sebab saya mengikuti perkembangan jemaat ini setahap demi setahap. Bapak dan Ibu, saya kira pengucapan syukur kita hari ini apapun bentuknya dan bagaimanapun caranya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan ialah ini cara kita memberi kesempatan
memberi tempat dan menjadikan Tuhan Allah justru sebagai pengendali atas seluruh hidup jemaat ini. Mari dari kesadaran itu, kemudian kita lalu mengambil keputusan, apa sih yang penting sesudah syukur ini kita lakukan. Saya kira Pak John satu kata, melayani penuh cinta dan penuh kasih. Saling melayani di antara kita, tetapi yang utama kita melayani Tuhan yang memberi kita hidup. Hanya dengan itu, respons kita terhadap anugerah dan kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan. Bapak dan Ibu Saudara, jemaat ini akan terus maju, akan terus hidup. Tantangan kita akan terus berganti dari waktu ke waktu. Orang-orang yang melayaninya akan datang dan pergi. Bulan Desember, Pendeta Sami akan pensiun. Dan bulan Maret, ya, Bung Otis, itu juga akan pensiun. Tinggal 2, Pendeta Meti dan Pendeta Wem. Dan akan digantikan oleh orang lain. Dan seluruh realitas Dumul Jemaat ini akan terus berjalan. Yang jadi soal kita ialah, apakah komitmen kita, apakah keputusan kita untuk memastikan bahwa jemaat ini akan menjadi tempat di mana anugerah Allah itu bisa dinikmati setiap orang yang berdiam di dalamnya, dan memastikan bahwa anugerah Allah itu akan dibawa kemana-mana oleh kita semua yang adalah bagian dari jemaat ini. Itu akan dibuktikan dalam perjalanan waktu ke depan. "16 lomba di sebuah HUT itu tidak kecil. Saya pikir-pikir Mario ini sedikit gila dan mabuk karena memilih jumlah lomba yang begitu banyak. Klasis pun kakak akap saja cuma 6. Itu pun napas ngos-ngosan, lidah hampir dasi. 16 itu luar biasa. Tapi apa yang menarik dari situ? Hari ini kita memparadekan seluruh talenta yang Tuhan anugerahkan, yang selama ini tidak muncul ke permukaan. Dirihen-dirihennya luar biasa. Ya, saya baru tahu ada banyak sekali dirihen muda. Selama ini kita cuma kenal The Romans Choir, ya. Cuman itu yang muda-muda, yang tua-tua nih yang kelihatan. Tapi hari ini 3/4-nya yang tua-tua, ya, dan suaranya manis-manis lagi. Saya kira itu talentanya. Kalau membaca Alkitab seperti Nona yang tadi, maka kita akan menemukan betapa sebelum diterjemahkan kita akan mengerti. Itu sebetulnya yang dirindukan dari gereja ini. Datang dan membaca Alkitab sebelum baru baca saja orang mengerti apa yang ditulis. Apalagi pengkhotbah menjelaskan. Selama ini ketum baca macam ketum baca novel begitu. Bahkan kadang-kadang baca macam orang bertahu baca. Antara biara tai keras dan biara mencret. Ya. Betul, kitabnya jadi begitu, ya. Tapi dari itu semua saya ingin mengatakan begini. Bapak dan Ibu, ini semua talenta yang Tuhan sediakan bagi jemaat ini. Mari kita gunakan talenta ini untuk memuliakan Allah. Sesudah ini kita harus terus berkembang dan bertumbuh. Tidak usah bicara soal siapa yang jadi lebih baik dari yang lain. Tapi kita harus akui, Dia yang memberi kepada kita talenta itu jauh lebih baik dari segala sesuatu. Amin. Dengan kesadaran seperti itu,
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Otis dan Pendeta Sami. Saya baru kaget, ternyata Pendeta Sami sudah 10 tahun dan Pendeta Otis 8 tahun. Gitu ya, atau kebalik ya. Pendeta Otis 10 tahun dan Pendeta Sami 8 tahun. Ini termasuk tua bangka juga. Ya, saya harus bilang setahun kemarin sebetulnya. Tetapi sebagai pimpinan klasis, beta kira beta pun tugas untuk bilang. Memang ini semua wajib. Tapi beta kira ketong bisa memastikan bahwa Pendeta Otis akan meninggalkan jemaat ini, tetapi dia tidak akan pernah terlunta-lunta karena hal-hal seperti itu. Bisa toh? Kurang keras, bisa toh? Ya, beta kira sebagai pendeta beta berterima kasih untuk Bapak dan Ibu untuk itu. Nah, beta kira sampai sini juga, so, kalau tambah panjang berarti lapar tambah kencang. Oh, Ibu Ike, terima kasih karena masih mau mampir. Ya, beta hampir lupa kata Ibu Ike ini warga memang skip. Ibu Ellen, Dangke, ada siapa lagi? Ibu siapa lagi? Dan Bapak siapa lagi? Sang ada lagi. 2 saja kah? Mana? Sorry kalau beta pung mata sedikit kabur karena beta hari Selasa mau operasi mata memang jadi sedikit kabur. Ibu Ike ini saya beta sulia semakin muda. Ya. Jadi dari tadi beta membayangkan ini beta pung mata yang semulai celaka atau memang beliau yang semakin semarak. Ya. Tapi rupanya beta pastikan antua semakin semarak dan cemerlang. Pak John, Ibu Ike semakin muda Pak. Ya. Ya, dengan ubanan yang setengah-setengah abu-abu itu membuat antua semakin manis. Bapak dan Ibu, beta kira atas nama pelayan dan seluruh keluarga besar Klasis Kota Ambon, kami menyampaikan selamat mensyukuri 1 tahun pertambahan usia bagi jemaat GPM Ebenezer. Semoga seluruh dinamika pertumbuhan, pelayanan, dan suasana batin yang penuh keceriaan ini akan mewarnai hari-hari layanan kita ke depan. Sampai kita yakin kalau hari ini 36 bisa kita nikmati, 37, 38, 39, dan 30 lainnya seterusnya ke atas juga masih bisa kita nikmati dalam anugerah dan berkat Allah. Teman-teman saya yang ketemu semua, selamat malam dan Shalom. Tak elok nampaknya jika sebuah perayaan hari jadi tidak disertai dengan kue ulang tahun di dalamnya. Kue ulang tahun selalu identik dengan beragam warna, hiasan, dan tak lupa lilin di atasnya. Kini di hadapan kita telah tersedia kue ulang tahun yang cantik jelita. Lilin yang menancap di kue ini akan dibakar oleh Bapak Pendeta Otis dan Bapak Pendeta Sami, yang sekaligus momen HUT tahun ini adalah momen HUT terakhir bersama kita di Ebenezer sebelum nantinya kedua pendeta ini akan pensiun. Nantinya akan didampingi juga oleh Bapak Pendeta Wem dan Ibu Pendeta Meitin. Kami persilahkan mengambil bagian di depan. Happy birthday to you.
sebagai lambang api Injil Kristus yang akan terus menyala dan berkobar di sepanjang usia 36 tahun, bahkan selama-lamanya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba Gap Year 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer yang akan diatur oleh tim pelaksana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di saat ini kita akan sama-sama ada dalam pemberian medali sebagai pemenang dari lomba-lomba yang telah dilaksanakan dalam rangka Gebiar 36 tahun Jemaat GPM Ebenezer. Perlombaan pertama ialah lomba memilih warna jenjang anak batita. Dengan peserta terbaik 1 atas nama Intira Saleh dari sektor pelayanan 8. Terbaik 2 atas nama Marcella Haurisa dari sektor pelayanan 5. Terbaik 3 atas nama Liora Sanesa Tutupari dari sektor pelayanan 13. Terbaik 4 atas nama Nandia Christians dari sektor pelayanan 11. Terbaik 5 atas nama Almendo Mateos dari sektor pelayanan 3. Dan terbaik 6 atas nama Brandon Tuhumuri dari sektor pelayanan 5. Bagi adik-adik yang namanya dibaca, silakan maju ke depan bersama pengasuh atau mungkin perwakilan untuk menerima medali pemenang. Maju ke depan, boleh bersama pengasuh atau orang tua. Baru 4 orang. Baru 4 orang Bapak Ibu. Juara 1 dari sektor 8, juara 2 sektor 5, juara 3 sektor 13, juara 4 sektor 11, juara 5 sektor 3, juara 6 sektor 5. Kembali lagi perwakilan dari tiap sektor untuk ada di depan. Yang akan memberikan medali ini ialah yang mewakili Dewan Juri dari semua mata lomba, Kakak Adel Ohoywutun.
Kita berikan tepuk tangan paling meriah bersama ke-6 peserta terbaik. Dewan juri masih tetap di depan, ada foto bersama dulu. Dewan juri diharapkan di bagian tengah dekat dengan adik-adik. Duduk kembali bersama dengan Dewan Juri. Lomba berikutnya ialah lomba berdoa doa Bapa Kami jenjang anak Indria. Peserta terbaik 1 atas nama Maritza Marfa Patina Sarani dari sektor pelayanan 11. Terbaik 2 Onamel Patiasina dari sektor pelayanan 5. Terbaik 3 Gwin Talahatu dari sektor 10. Terbaik 4 Jermanik Kadalolor dari sektor 12. Terbaik 5 Godfrey Lovensa Tanamal dari sektor 9. Dan terbaik 6 Adel Patirajawani dari sektor 10. Diharapkan adik-adik terkasih ada di depan untuk menerima medali. Dan yang akan memberikan kurang 1, Bapak Ibu yang merasa anaknya belum maju ke depan atau pengasuhnya belum, masih kurang 1 anak. Dimintakan Bapak Wakil Ketua Majelis Jemaat masih ada di depan dan ada dalam sesi foto bersama dengan adik-adik terkasih. Ya, terima kasih. Lomba yang berikutnya, The Lord's Prayer Praying Contest. Terbaik 1, Michelle Sairtian dari sektor 9. Terbaik 2, Rayhuel Lewa Kabisi dari sektor 5. Terbaik 3, Justin BJPA dari sektor 1. Terbaik 4, Kaila Nanlohi dari sektor 9. Terbaik 5, Fisya Koritelu dari sektor 8. Dan terbaik 6, Gwenry Kuhuparu dari sektor 9. Terbaik 1 dari sektor 9, terbaik 2 dari sektor 5, terbaik 3 sektor 1, terbaik 4 sektor 9, terbaik 5 sektor 8, terbaik 6 sektor 9. Untuk memberikan medali ini kepada adik-adik terkasih, kami minta kesediaan Bapak Pendeta Sami Hatu untuk memakaikan medali ini kepada adik-adik terkasih.
Kami juga minta kesediaan Bapak Pendeta Sami untuk tetap di depan dan kita ada dalam sesi foto bersama. Baik, dipersilakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan bagi para peserta terbaik. Lomba berikutnya ialah Spelling Bee Championship dari jenjang anak tanggung dan jenjang anak remaja. Untuk jenjang anak tanggung, terbaik 1, Jileri Hitijau Besi dari sektor pelayanan 3. Terbaik 2, Kesia D. Tupamahu dari sektor pelayanan 6. Dan terbaik 3, Aurelio Xavier Hitijau Besi dari sektor 6. Sedangkan Spelling Bee Championship untuk jenjang anak remaja, terbaik 1, Shan Nahusului dari sektor 8. Terbaik 2, Clarissa Somarwane dari sektor 5. Dan terbaik 3, Frando Robert dari sektor 12. Untuk setiap pemenang dan pengasuh diharapkan untuk ada di depan untuk menerima medali yang telah akan dipakai. Untuk jenjang anak tanggung kurang 1. Jenjang anak remaja kurang 2 dari sektor dan sektor 12 siap. Ya. Yang akan memberi medali bagi kedua lomba ini ialah Bapak Pendeta William Kaya. Untuk itu kepada Bapak disilakan. Juga minta kesediaan Bapak Pendeta untuk tetap di tempat dan akan ada dalam sesi foto bersama. Ya, Bapak Pendeta dan para peserta dipersilakan duduk kembali. Lomba berikutnya ialah lomba baca indah Alkitab bahasa Melayu Ambon. Terbaik 1, Gabriel Manuputi dari sektor pelayanan 5. Terbaik 2, Gracilia Latu Papua dari sektor pelayanan 11. Terbaik 3, Diana Lawalata dari sektor pelayanan 11. Dan juara favorit Mark Lekahena dari sektor 1. Bagi adik-adik yang telah dipanggil namanya diharapkan ada di depan. Yang akan memberikan medali ini
Kami minta kesediaan Ibu Meti Pais TPO. Di tempat dan kita akan ada dalam sesi foto bersama. Lomba berikutnya, lomba video inspiratif. Lomba video inspiratif dengan grup terbaik 1 dari sektor pelayanan 5, terbaik 2 dari sektor pelayanan 6, terbaik 3 dari sektor pelayanan 8, terbaik 4 dari sektor pelayanan 13, terbaik 5 dari sektor pelayanan 11, terbaik 6 dari sektor pelayanan 1 dan terbaik 7 dari sektor pelayanan 4. Setiap perwakilan diharapkan untuk hadir di depan. Untuk mengalungkan medali ini kepada para peserta terbaik, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Ike Watimuri untuk mengalungkan medali ini. Kami minta kesediaan Ketua Komisi Anak Remaja dan Kategori. Oh, Ibu Ike, ya, disilahkan Ibu, mohon maaf. Kesediaan Ibu. Lomba berikutnya, lomba peragaan busana tradisional daerah Maluku. Dengan pasangan suami istri terbaik 1 dari sektor pelayanan 4, terbaik 2 dari sektor pelayanan 10, terbaik 3 dari sektor pelayanan 1, terbaik 4 dari sektor pelayanan 9, dan terbaik 5 dari sektor pelayanan 5. Masih kurang 2 peserta terbaik.
dari sektor 1 dan sektor 5 yang belum ada. Yang akan memberikan medali ini kepada para pemenang, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Ellen Putuhena. Baik, kami minta kesediaan Ketua Komisi Kemitraan Jemaat GPM Ebenezer untuk memberikan medali kepada para pemenang lomba peragaan busana. Ya, kalau ketua kemitraan tidak ada, kami minta kesediaan sekretaris kemitraan. Foto bersama. Masih tahan sebentar dulu Ibu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Lomba berikutnya ialah lomba solo penatua dan solo diaken. Untuk kategori lomba solo penatua, terbaik 1, Penatua Ronaldo Kainama dari sektor pelayanan 13. Terbaik 2, Penatua Yopi Sekewel dari sektor 5. Terbaik 3, Penatua Tin Sihaya dari sektor 6. Dan favorit, Penatua Napais dari sektor 1. Disilakan Bapak Ibu naik maju ke depan. Kemudian untuk lomba solo diaken, terbaik 1, Diaken Edwin Mole dari sektor 1. Terbaik 2, Diaken Jamie Tiven dari sektor 10. Terbaik 3, Diaken Ellen Parinusa dari sektor 3. Dan favorit, Diaken Ike Toisuta dari sektor 2. Disilakan Bapak Ibu Penatua untuk langsung ke depan karena medali akan diberikan. Baru 4, Bapak Ibu Penatua Diaken, disilakan untuk ada di depan. Penatua dan Diaken jadi 1. Kalau tidak ada mungkin perwakilan sektor.
Sektor 2 disilahkan. Yang akan memberikan medali ini kami minta kesediaan Bapak Sekretaris Jemaat. Dimintakan kesediaan Bapak Sekretaris Jemaat untuk tetap ada karena kita akan ada dalam sesi foto bersama. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Lomba berikutnya ialah lomba ranking 1. Dan yang mendapat peringkat 1 pada ranking 1 ini ialah Ibu Yolanda Francesca Lulima Aihuan dari sektor pelayanan 2. Peringkat 2 Ivandel Junisov Tuhumuri dari sektor pelayanan 5. Dan peringkat 3 Denis Diseira Tanikwele dari sektor pelayanan 8. Disilakan untuk ada di depan bagi ketiga peserta terbaik. Yang akan memberikan medali ini kami minta kesediaan Ketua Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Ebenezer. Dimintakan kesediaan Bu Okto untuk tetap ada di depan dan akan ada dalam sesi foto bersama. Lomba berikutnya ialah lomba kalesang lingkungan untuk penilaian lomba Taman HUT. Dengan 4 kategori lomba yang akan dipanggil untuk semuanya. Kategori natural, terbaik 1 dari sektor pelayanan 13, terbaik 2 dari sektor 3, dan terbaik 3 dari sektor 1. Diharapkan perwakilannya ada di depan. Bagi ketua-ketua tim kalesang sektor untuk ada di depan. Kemudian kategori literasi. Dengan terbaik 1 dari sektor pelayanan 9, terbaik 2 dari sektor pelayanan 12, dan terbaik 3 dari sektor pelayanan 11. Diharapkan untuk ada para pemenang kategori literasi hadir ke depan juga.
Yang berikutnya kategori tematik. Kategori tematik dari terbaik 1 dari sektor pelayanan 6, terbaik 2 dari sektor pelayanan 4, terbaik 3 dari sektor pelayanan 2. Dan kategori kontemporer, terbaik 1 dari sektor pelayanan 5, terbaik 2 dari sektor pelayanan 10, dan terbaik 3 dari sektor pelayanan 8. Sekali lagi kategori natural sektor 13, sektor 3 dan sektor 1. Kategori literasi sektor 9, sektor 12 dan sektor 11. Kategori literasi sektor 9, sektor 12 dan sektor 11. Kategori tematik sektor 6, sektor dari sektor 2 perwakilan tim Kalaisang dari sektor 2 kami minta kesediaan Ketua Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Ebenezer untuk memberikan medali pada ke-12 peserta terbaik. Yang pertama untuk kategori natural. Berikutnya untuk kategori literasi. Berikutnya kategori tematik. Dan berikutnya kategori kontemporer. Kami minta kesediaan Bu Ketua Cabang untuk ada di bagian tengah dan kita akan melakukan foto bersama. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Berikutnya untuk defile kontingen dan yel-yel terbaik. Dengan terbaik 1, terbaik 2 dari sektor pelayanan 5, terbaik 3 dari sektor pelayanan 2, terbaik 4 dari sektor pelayanan 8, dan terbaik 5 dari sektor pelayanan 11. Dimintakan salah satu perwakilan kontingen, ketua-ketua sektor untuk hadir di depan, ketua-ketua sektor sebagai ketua kontingen untuk hadir di depan. Ketua-ketua sektor untuk hadir di depan.
sektor 4, sektor 5, sektor 2, sektor 8 dan sektor 11. Kesediaan Ibu Mei untuk tetap di bagian tengah dan kita akan ada dalam sesi foto bersama. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Lomba berikutnya ialah lomba small choir. Dengan terbaik 1 dari sektor pelayanan 6, terbaik 2 dari sektor pelayanan 7, terbaik 3 dari sektor pelayanan 5, terbaik 4 dari sektor pelayanan 3, terbaik 5 dari sektor pelayanan 1, dan terbaik 6 dari sektor pelayanan 9. Minta kesediaan dirigen atau perwakilan dari small choir untuk ada di depan. Yang akan memberikan medali bagi para peserta terbaik, kami minta kesediaan Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Minta kesediaan Bapak Ketua Majelis Jemaat untuk berdiri di tengah dan kita akan ada dalam sesi foto bersama. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yang berikutnya lomba lintas alam. Terbaik 1 dari sektor pelayanan 2. 11, minta maaf. Minta maaf. Terbaik 1 dari sektor pelayanan 11. Terbaik 2 dari sektor pelayanan 4. Terbaik 3 dari sektor pelayanan 2. Terbaik 4 dari sektor pelayanan 9.
terbaik 5 dari sektor pelayanan 5, terbaik 6 dari sektor pelayanan 6, dan regu favorit dari sektor pelayanan 13. Perwakilan dari sektor 6 yang akan memberikan medali kepada para peserta terbaik, kami minta kesediaan Ketua Tim Pelaksana. Juk. Dimintakan kesediaan ketua tim nanti untuk tengah dan akan ada dalam sesi foto bersama. Demikianlah acara resepsi hari ulang tahun ke-36 Jemaat GPM Ebenezer di saat ini. Terima kasih atas kehadiran doa dan kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Itrana Otismu pindah alamat. Tapi bukan hari ini. Selamat hari jadi katompun jemaat. Tuhan su tolong sampai di sini. Ale Ebenezer, Beta Ebenezer, katong semua Kalesang Ebenezer. Shalom. Bapak Ibu, anak-anak, semua sudah Pak juara,